wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar dan menjelaskan terkait hadis yang ke-13, hadis Arba'in yang ke-13. Teksnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawal Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis mencintai saudara sesama Muslim. Sudah kita bacakan terjemahannya kepada kedudukan hadis. Kedudukan hadis atau ahammiyatul hadis. Kedudukan hadis ini Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarah Muslim, Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid berkata, Imam Maliki di Maghrib berkata pada masanya, pada zamannya, seluruh akhlak yang baik bermuara pada 4 hadis ini. Seluruh akhlak yang baik bermuara pada hadis yang keempat ini. Pertama, sabda Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Hadis yang kedua merupakan baiknya keislaman seseorang muslim adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dalam hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi dalam sabdanya, hadis wasiat Rasulullah kepada sahabatnya, janganlah marah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam lilladzi ikhtasa lahu alwasiya la tabdub. Janganlah marah. Itulah hadis yang ketiga. Dan hadis yang keempat, dalam sabdanya Nabi bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Beberapa poin, 4 di antara hadis-hadis yang dinyatakan merupakan sumber akhlak yang baik bermuara pada 4 hadis yang tadi kita bacakan. Baik, Lugatul hadis. Lugatul hadis sebaiknya kita tinggalkan dulu. Ada kedudukan hadis. Dalam kedudukan hadis kita akan bicara terkait dengan ikatan persaudaraan, kecintaan, dan kasih sayang dalam masyarakat Muslim.
Islam bertujuan agar manusia hidup saling menghargai, saling mengasihi dan menghormati, sehingga terwujudnya kedamaian di masyarakat, keadilan di tengah masyarakat, dan ditegakkan keadilan serta ketentraman terwujud dengan adil dan sejahtera. Iman yang sempurna, ada iman yang sempurna, al-iman al-kamil. Pokok keimanan itu ada dan akan terwujud kecuali dengan pokok keimanan itu tidak akan terwujud kecuali dengan membenarkan dalam hati sebenar-benarnya serta tunduk kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu meyakini dengan iman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul, hari akhir, dan qada dan qadarnya. Ketinggian dalam kemanusiaan seorang atau seorang muslim, kesempurnaan keimanan seorang adalah tidak hanya mencintai kebaikan dan membenci keburukan bagi saudaranya sesama muslim, melainkan sikap tersebut juga tercermin kepada selain muslim, yaitu keimanan. Rasulullah bersabda, berikanlah kepada manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi muslim. Yang keempat, berlomba dalam kebaikan adalah kesempurnaan Islam. Hadis atau maksud hadis yang ketiga. Hadis ini atau Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap muslim agar mencintai kebaikan untuk semua manusia. Sehingga dengan itu menjadi bukti atas kebenaran iman seseorang. Dan baik keislamannya selanjutnya akan terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Karena apabila setiap muslim kebaikan seperti dirinya, dalam kebaikan atau dalam dirinya, kebaikan dalam dirinya, niscaya dia akan berbuat baik seperti dirinya. Atau menginginkan kebaikan kepada orang lain seperti dirinya, niscaya akan dia akan berbuat baik seperti dirinya. Dan dalam hal kebaikan, dalam hal ini juga tidak akan menyakitinya ataupun tidak menyukainya. Masyarakat yang tidak beriman adalah masyarakat yang sombong dan egois dan saling membenci. Apabila iman lepas dalam dirinya dan hilang kesempurnaan, maka hilang juga darinya kebaikan dan hilang kebaikan dari jiwanya, lalu digantikannya rasa iri dan dengki, niat ingin menipu, sifat egois, dan dapat menjadi darah daging dalam kehidupan di masyarakat. Dan akan muncullah banyak kezaliman, saling membenci dan saling bermusuhan. Demikian dalam firman Allah, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Berhala-berhala itu benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. An-Nahl ayat 21. Kandungan hadis yang keempat atau intisari hadis yang keempat. Seruan untuk menjinakkan hati yang keras, bekerja untuk mengatur urusan manusia. Disinilah perkara yang terpenting yang dibawa Islam, dan demi itulah Islam diturunkan. Pertama, seruan untuk menjinakkan hati yang keras, bekerja untuk mengatur urusan manusia. Dan yang kedua, kandungan hadis ini ancaman atas kedengkian
karena ia akan menghilangkan kesempurnaan iman, di mana orang dengki, membenci orang lain, yang mengunggulinya dalam kebaikan atau menyampaikannya atau menyamainya. Bahkan barangkali ia berharap agar kebaikan itu lenyap atau hilang dari saudaranya. Dan ketiga, kedudukan hadis iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena berbuat maksiat. Dan hadis yang ke-13 ini semoga menjadi amal kebaikan dan kita menjadi orang-orang terbaik dan bermanfaat bagi sesama muslim, sama yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin.